Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan harian GKJ Bandung pagi ini tanggal 9 Agustus 2023 di dalam tema satu bahasa dengan dasar kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan ayat yang ke-6 yang demikian. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 ini memberi kesaksian bahwa bahasa itu dapat menjadi alat pemersatu manusia. Tetapi juga sebaliknya dapat menjadi alat pemecah kesatuan manusia. Semula, orang-orang yang karena kesombongannya ingin membangun Menara Babel itu satu bahasa. Maka mereka pun bekerja sama mewujudkan keinginan bersama itu. Tetapi dalam perkembangannya terjadi perbedaan bahasa. Akibatnya mereka bertikai dan akhirnya bercerai-berai. Saudara-saudara, bahasa dapat menjadi alat pemersatu manusia, sebab dengan bahasa itulah seseorang dapat menjelaskan ide atau isi hatinya untuk diketahui oleh orang lain. Kalau orang lain menyetujui ide atau isi hati itu, maka terjadilah penyatuan. Tetapi kalau orang lain menentang ide atau isi hati itu, maka tidak mustahil terjadi ketegangan di dalam hubungan, terjadi pertikaian, bahkan perkelahian. Maka saudara-saudara, kita mungkin ingat pada Maret 1998 di gedung MPR, para wakil rakyat yang terhormat itu telah bersatu bahasa menetapkan Bapak Muhammad Soeharto sebagai Presiden RI. Tetapi hanya berselang sekitar 2 bulan, Mei 1998, orang-orang yang semula bersama-sama menyatakan setuju itu dalam kedudukannya sebagai anggota DPR memutuskan mendesak Presiden untuk mundur dari jabatannya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kesatu bahasaan yang berlangsung adalah kesatu bahasaan yang direkayasa. Di alam reformasi yang semakin demokratis ini, hal itu semestinya tidak terulang lagi dalam sejarah bangsa kita. Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, golongan, dan agama, pasti ada banyak ide, banyak keinginan di tengah masyarakat. Kalau penyatuan bahasa atau kehendak dilakukan dengan jalan dipaksa atau direkayasa, maka hasilnya pasti tidak akan bisa dipertahan. Namun, bila terjadi secara wajar, alami, pasti akan lestari, karena semua pihak bersedia melestarikannya. Memang dibutuhkan waktu lebih lama. Kesediaan untuk menyatukan bahasa dengan mengutamakan kepentingan bersama. Artinya, kesediaan mencari kehendak Allah untuk kepentingan bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam menyongsong hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, kami sadar
bahwa kemerdekaan itu anugerah Tuhan. Dan terutama kemerdekaan dari Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kami dari maut dan dari perbudakan dosa. Tolonglah supaya kami senantiasa menjaga kemerdekaan untuk setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.